Oke, kita mulai. Kemarin kita sampai di sistem saraf ya. Saya mau review dulu terkait dengan sistem saraf. Jadi sistem saraf itu ada dibagi menjadi dua, secara struktural dan secara fungsional. Secara struktural itu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau tepi. Secara fungsional itu ada secara fungsional ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang kemarin kita udah bahas kalau somatik itu yang biasanya disadari, seperti dia mempersarafi atau menginervasi otot rangka dan terkait dengan penciuman gitu ya, kemudian pernafasan dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah sistem saraf otonom atau SSO, yang biasa kita sebut juga sistem saraf viscera, yang dia menginervasi organ-organ yang berongga. Contohnya jantung gitu ya, kemudian pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah, kemudian sistem pencernaan dan kelenjar, yang pengaturannya itu tidak kita sadari gitu ya, tapi secara otonom atau secara otomatis itu diatur oleh tubuh kita sendiri. Nah, baik sistem saraf somatik maupun otonom itu bagian dari sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Jadi gitu ya. Kalau secara anatomis struktural, pembagiannya ada sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf pusat itu ada otak dan spinal cord. Kalau sistem saraf somatik dan otonom yang berdasarkan fungsional itu ada di SSP maupun ada di SST. Kemudian kita masuk ke sistem saraf perifer. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang sistem saraf perifer, itu ada dua yang keluar dari cranialis yang kemarin kita udah bahas, dan dari spinalis ya, yang disebut sebagai nervus spinalis. Nah, kalau misalnya kalian lihat di buku yang telah saya upload, cranial nerves ada 12 pasang ya. Nah, itu dia keluarnya langsung dari kranium tanpa merambat melalui spinal gitu ya, atau spinal cord. Tapi kalau misalnya spinal nerves ada 31 pasang, dia merambat melalui medula, kemudian spinal cord, dan di sini keluar melalui spinal cord yang ada dibagi lagi menjadi cervical, kemudian thoracic, kemudian lumbar, sakral, dan kokigeal ya. Jadi pembatasnya adalah ganglion ini yang menginervasi ke seluruh tubuh. Yang keluar dari ganglion ini
disebut sebagai sistem saraf perifer. Nah, nanti dibagi lagi secara fungsional ada otonom dan somatis. Nah, nanti otonom dibagi lagi menjadi simpatis dan parasimpatis gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian kalau nervus spinalis itu ada radix anterior yang ini ya. Nah, ini dia. Ada radix anterior nih, lihat. Dan ada radix posterior gitu. Kalau anterior itu atau ventral terdiri dari serabut motorik atau eferen, efek gitu ya. Ketika dia mendapatkan rangsang aferen, afeksi melalui sistem serabut sensorik ya. Aferen, afek, kemudian dia akan meneruskan ke otak, diolah di otak, kemudian akan meneruskan impulsnya ke sistem saraf motorik eferen. Contohnya kalau kita pegang sumber panas, itu yang menerima ya sistem saraf sensorik aferen. Nah, sistem saraf sensorik ini adanya, yang menerima panas itu adanya di permukaan kulit. Nah, kemudian dia teruskan melalui sistem saraf pusat, diolah informasinya, kemudian diteruskan impulsnya melalui serabut motorik. Serabut motoriknya ini adanya atau menginervasi atau mempersarafi di muskuloskeletal gitu ya, di otot rangka, sehingga dia menarik tangannya karena terjadinya impuls dari sistem saraf pusat ke muskuloskeletal sehingga terjadi kontraksi ya. Kemudian yang tadi kita juga sudah bahas, ada nervus spinalis untuk perifer dan ada nervus cranialis. Nah, secara fungsional ada somatis dan visera yang tadi saya bilang. Kalau somatis dan visera, otonom dan somatis, itu ada di dua bagian sistem saraf pusat maupun sistem saraf perifer, gitu ya. Karena dia secara fungsional, bukan secara struktural. Jadi ada di kedua struktural sistem saraf tersebut. Ada serabut somatik, ada serabut visera yang tadi kita udah bahas. Somatik itu yang disadari, kemudian visera itu biasanya yang mempersarafi organ berongga seperti jantung dan pembuluh darah dan sistem pencernaan. Nah, serabut somatik umum atau GSA, General Somatic Afferent, itu membawa sensasi dari tubuh ke SSP. Yang tadi saya bilang ya. Di permukaan kulit itu diinervasi oleh serabut sensorik umum ini. Serabut sensorik umum dapat berupa sensori eksteroseptif dari kulit, berupa nyeri, temperatur, sentuh, dan tekanan ya. Dan sensasi propriosepsi dari otot, tendo, dan persendian. Nah, kemudian ada serabut motorik somatik yang membawa impuls ke otot rangka dari SSP ya. Kemudian ada serabut sensorik visera, membawa nyeri atau sensasi refleks visera di bawah sadar dari organ berongga dan pembuluh darah ke SSP. Dan ada juga serabut motorik visera. Jadi di otonom maupun somatik itu ada serabut sensorik maupun serabut motoriknya gitu ya. Nah, kalau kita bicara secara fungsional yang tadi kita udah bahas, ada serabut somatik dan ada serabut atau sistem saraf otonom, sistem saraf somatik dan otonom. Nah, SSO ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada divisi simpatis
yang keluar dari thoracolumbalis atau spinal cord, ada divisi parasimpatis yang keluar dari craniosacral. Tadi kita ingat-ingat lagi, kalau secara struktural ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini itu keluarnya dari thorakolumbal atau spinal cord, dan yang satu lagi keluar dari craniosacral. Nah, kalau kita masuk secara fungsional, yang keluar dari craniosacral itu biasanya divisi parasimpatis. Ya, yang ini. Secara struktural dia keluar dari craniosacral, disebut nervus cranialis. Secara fungsional disebut divisi parasimpatis, ya. Nah, kalau secara struktural dia disebut nervus spinalis yang melalui spinal cord atau thoracolumbalis. Tapi secara fungsional dia disebut sebagai divisi simpatis. Nah, divisi-divisi ini pada sistem saraf otonom, baik di sini maupun di sini itu ada serabut motorik maupun serabut sensorik, ya. Tapi secara fungsional ada divisi parasimpatis dan divisi simpatis. Nah, kenapa dibedakan? Karena dibedakan berdasarkan kerja. Nah, kerjanya juga ditentukan oleh neurotransmitter yang bersangkutan. Biasanya divisi parasimpatis yang ini ya, yang keluar dari craniosacral, yang ini, neurotransmitter pasca ganglionnya itu adalah asetilkolin. Tapi kalau misalnya yang keluar dari spinal cord atau divisi simpatis, neurotransmitter yang keluar biasanya adalah adrenalin, ya, pasca ganglionnya. Biasanya adrenalin. Nah, itulah yang membedakan simpatis dengan parasimpatis. Secara umum begitu, tapi tidak selalu. Kenapa demikian? Biasanya kalau di paru-paru gitu ya, itu yang bekerja, adrenalin itu biasanya bekerja sebagai eksitatorik di perifer. Tapi kalau di paru-paru, adrenalin bekerja sebagai bronkodilator. Tapi kalau misalnya di pembuluh darah kemudian di jantung, ya, adrenalin justru meningkatkan kontraktilitas. Tapi kalau di paru-paru justru sebagai bronkodilator. Jadi tergantung organ yang dituju, gitu ya. Tapi untuk membedakan secara mudah, membedakan divisi-divisi ini itu dibedakannya dari tempat keluarnya. Untuk neurotransmitter yang bekerja umumnya untuk simpatis pasca ganglionnya adalah adrenalin, untuk parasimpatis pasca ganglionnya adalah asetilkolin, gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk atau balik lagi ke sistem saraf pusat, ya, di sini, di sistem saraf pusat, yaitu otak, kemudian otak dan spinal cord. Bagaimana mereka bekerja? Nah, kemarin kita udah belajar jalur-jalur di sistem saraf pusat, itu penerusan impuls dari neuron sebelumnya ke neuron-neuron berikutnya. Nah, sistem saraf itu sebenarnya bukannya kayak kabel yang secara terus-menerus dia dia berhubungan, gitu ya. Maksudnya nggak ada putus, gitu ya. Kalau kabel itu kan sepanjang dia kabelnya itu diulur, dia nggak ada jeda, gitu. Tapi berbeda dengan sistem saraf. Sistem saraf itu ada presinaps, ada
celah sinaps dan pasca sinaps, gitu ya. Pasca sinaptik. Nah, karena dihubungkan, karena neuron-neuron itu terpisah sebenarnya, cuma dihubungkan oleh neurotransmitter yang meneruskan impuls dari neuron sebelumnya ke neuron selanjutnya. Nah, kalau misalnya terjadi rangsang dari eksternal, itu akan meneruskan impuls, ya, meneruskan impuls ini itu biasanya adalah eksitatorik, gitu ya, eksitatorik. Nah, kemudian penerusan impuls itu juga bisa dihambat oleh neuron inhibitorik, gitu ya, dihambat oleh neuron inhibitorik. Terus bagaimana mereka bekerja? Kalau misalnya kita lagi nggak tidur gitu ya, lagi bangun kayak gini tapi nggak ada rangsang eksternal, secara sadar itu ada potensial listrik di dalam neuron ini yang dijaga. Bagaimana mereka bekerja atau bagaimana menjaga potensial listrik di dalam neuron ini? Kita balik lagi ke jalur sinaps. Ada jalur eksitatorik, yang ini ya, penerusan impuls itu ada jalur eksitatorik, ada jalur inhibitorik. Ingat ya, kita bicara secara struktural sistem saraf pusat, belum ke sistem saraf tepi. Di sistem saraf pusat ada dua jalur sinaps dan potensial sinaps. Ada jalur eksitatorik dan jalur inhibitorik. Yang ini terjadi di otak dan spinal cord. Neurotransmitter eksitatorik itu berikatan dengan reseptor ionotropik, menyebabkan peningkatan permeabilitas kation. Ini diperhatikan ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu permeabilitas kation. Apa itu eksitatorik. Nah, potensial pasca sinaps eksitatorik, karena terjadinya peningkatan permeabilitas kation, maka akan mendepolarisasi sel pasca sinaps, atau yang disebut sebagai excitatory postsynaptic potential. Neurotransmitter yang bekerja adalah glutamat. Pada jalur inhibitorik itu mengalami kebalikannya, hiperpolarisasi, bukan depolarisasi. Karena terjadinya pembukaan selektif saluran klorida. Ingat ya, klorida itu negatif. Kalau ionotropik kation itu positif. Ya. Kalau positif berarti terjadi eksitatorik. Kalau negatif berarti terjadi penghambatan. Karena sama seperti aki gitu ya, ada kutub positif, ada kutub negatif. Sama seperti di otak, ada kutub positif, ada kutub negatif. Positif dia akan meneruskan impuls, kalau negatif dia akan menghambat impuls. Nah, kalau kation atau yang bersifat positif seperti K+, Na+, itu akan menyebabkan terjadinya depolarisasi. Kalau Cl- gitu ya, dia akan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi. Nanti saya akan jelaskan. Dia akan menghasilkan potensial pasca sinaps inhibitorik atau IPSP, inhibitory postsynaptic potential. Neurotransmitter yang bekerja adalah GABA, gamma aminobutirat acid atau glisin. Nah, apa yang dimaksud depolarisasi dan hiperpolarisasi? Kemarin kita udah berbicara dan tadi udah direview terkait dengan anatomi. Nah, ini kita bicara terkait dengan fisiologi dari sistem saraf. Jadi ini fisiologinya ya. Cara kerjanya bagaimana? Kalau secara struktural, secara anatomis udah kita bahas kemarin dan tadi udah direview sedikit.
kita masuk ke dalam, ke molekular, bagaimana cara dia bekerja atau secara fisiologis. Kita akan bahas sekarang depolarisasi dan hiperpolarisasi. Nah, ini kalian bisa lihat di depan ya. Kompartemen intrasel dan ekstrasel memiliki perbedaan muatan seperti ini. Ya. Ini adalah neuron. Ini adalah kompartemen intrasel, yang ini adalah kompartemen ekstrasel. Di intrasel itu lebih banyak K+, di ekstrasel lebih banyak Na+, gitu ya. Jadi diingat-ingat. Disebabkan oleh adanya ion di dalam masing-masing kompartemen. Ion di luar sel didominasi oleh Na+. Ekstrasel, maksudnya di luar neuron, gitu ya, itu didominasi oleh Na+ dan Cl-. Di dalam sel didominasi oleh K+. Muatan di dalam kompartemen intrasel sedikit lebih negatif daripada ekstrasel. Perbedaannya itu sekitar 60 sampai 80 mV. Intrasel lebih negatif, maksudnya gimana? Nah, kalau kita lagi nggak ada rangsang dari luar, kita diam aja nih, kan kita masih sadar gitu ya. Itu karena ada resting potensial, gitu ya. Kita terjaga karena ada resting potensial. Nah, resting potensial ini diatur oleh ion K+ dan Na+. Nah, di dalam intrasel, di dalam neuron atau intrasel itu sifatnya lebih negatif. Muatan intrasel itu minus 60 sampai minus 80 mV. Sedangkan muatan di ekstrasel atau di luar neuron adalah 0 mV. Gitu ya. Muatan negatif yang terdapat pada intrasel ketika sel dalam keadaan istirahat itulah yang disebut sebagai resting potensial atau potensial istirahat. Nah, bagaimana si sel ini terpropagasi atau terjadinya depolarisasi yang menyebabkan penerusan impuls saraf? Karena kanal ion Na+ terbuka, gitu. Ion Na+ terbuka. Ketika kanal ion Na+ terbuka, ini ya, itu akan menyebabkan masuknya Na+, itu akan menyebabkan terjadinya muatan yang lebih positif di intrasel atau di dalam neuron, di sel neuron. Kalau ini lebih positif, maka akan membuka kanal di sebelahnya lagi, akan menyebabkan terjadi propagasi potensial listrik, sehingga akan meneruskan impuls persarafan di sepanjang neuron, gitu ya, di sepanjang neuron, dan akan menyebabkan terjadinya degranulasi neurotransmitter di ujung akson, gitu ya. Nah, ini yang tadi kita bahas, balik lagi ke resting potensial. Kalau kita nggak menerima rangsangan dari luar, maka tidak akan terjadi penerusan impuls persarafan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada rangsangan, terus bagaimana kita mempertahankan diri kita itu secara sadar? Otak kita itu tetap sadar. Ada namanya resting potensial atau potensial istirahat. Itu dipertahankan oleh pengaturan K+ dan Na+. Jadi bagaimana prosesnya? Ini kalian bisa baca di bawah sini, ya. Kalau misalnya untuk mempertahankan si resting potensial ini, maka kalau kebanyakan Na, gitu ya, kebanyakan ion Na di dalam intrasel itu akan dikeluarkan oleh pompa K+, Na+, ATPase yang ini.
supaya ini tidak terus-menerus terpropagasi gitu ya. Kalau misalnya terus-menerus terpropagasi, emangnya kenapa Pak? Ini terus terbuka gitu ya. Emangnya kenapa? Ya terjadi gerakan yang abnormal pada tubuh kita. Contohnya pada penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi itu disebabkan oleh terjadinya deregulasi atau terjadinya kegagalan regulasi pada pengaturan ion-ion ini. Kalau terus-menerus terbuka, maka dia akan terus-menerus terpropagasi. Kalau terus-menerus terpropagasi, maka potensial listrik itu akan terus terjadi. Nah, kalau potensial listrik terus terjadi, akan menyebabkan terjadinya penerusan impuls yang berlebihan di seluruh tubuh yang dipersarafi. Yang paling banyak kan yang dipersarafi itu adalah otot, gitu ya, muskuloskeletal. Makanya pada pasien-pasien yang epilepsi itu terjadi kejang yang berlebihan. Kenapa? Ya karena terjadinya ini deregulasi atau kegagalan regulasi terkait dengan ion K+ dan Na+. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita tetap sadar tubuh kita, tapi tidak ada gerakan-gerakan yang abnormal? Ya diatur oleh ini, adanya resting potensial, gitu ya. Ketika ion Na+ masuk terlalu berlebihan, maka dia akan diatur oleh tubuh kita, secara otomatis akan dikeluarkan 3 Na+ keluar dari intrasel. Dan yang di luar itu ada K+, itu akan masuk 2K+, gitu ya. Begitu terus menerus kalau tidak ada stimulasi dari eksternal. Tapi kalau misalnya ada stimulasi dari eksternal, misalnya pada saat berlari atau pada saat berpikir gitu ya, atau pada saat ada rangsangan temperatur atau nyeri dan lain-lain, maka ini akan terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi itu apa? Depolarisasi ketika ion Na+ itu lebih banyak masuk ke dalam intrasel. Nah, kalau ini ion Na+ lebih banyak masuk, maka di dalam sini akan bermuatan positif. Yang tadi saya bilang akan menyebabkan terjadinya propagasi potensial listrik. Nah, ketika propagasi potensial listrik terjadi, akan membuka pintu kanal yang lain di sepanjang jalur akson dari neuron-neuron yang ada di otak kita atau di sistem saraf pusat kita, di otak maupun di spinal cord, gitu ya. Maka ini akan terus terjadi potensial listriknya, gitu. Itu yang disebut sebagai jalur eksitatorik, gitu ya. Kemudian lanjut ya. Ion K+ itu cenderung lebih tinggi, berada dalam konsentrasi tinggi di dalam sel dibanding di luar sel. Itu perbandingannya 10 kali. Jadi 10K di dalam, 1K di luar, gitu ya. Itu namanya gradien konsentrasi. Nah, gradien ini dijaga oleh difusi fasilitatif. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, cuma untuk hal ini juga tidak hanya berada di sistem saraf, tetapi di sistem saraf pusat, tetapi terjadi juga di sistem saraf perifer, gitu ya. Terjadi juga di sistem saraf perifer. Cuma neurotransmitter yang bekerja itu berbeda. Karena pompa ini, kanal ini itu harus dibuka. Nah, membuka kanal ini itu harus ada awalnya harus ada neurotransmitter. Nah, ketika satu terbuka, maka terjadi propagasi potensial listrik akan membuka kanal-kanal yang lain di sepanjang akson. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nah, terus apa hubungannya dengan neurotransmitter? Nih ya.
Kamu bayangin ya, kamu sekalian bayangin bahwa ini adalah akson. Kalau lupa, kita lihat sini dulu. Nih ya, ini sepanjang ini adalah akson. Yang ini adalah dendrit. Di ujung akson atau terminal akson itu ada granul-granul yang isinya adalah neurotransmitter. Ini ya, yang ini nih. Nah, dendrit di ujungnya itu ada kanal-kanal ion, dan di kanal ion itu ada reseptor yang akan menerima substansi neurotransmitter tersebut. Yang ini ya. Ini kanalnya, kanal ion. Yang ini itu adalah neurotransmitter. Di samping-samping sini itu adalah reseptor neurotransmitter. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita udah bahas kalau terjadi propagasi potensial listrik akibat terjadinya depolarisasi. Itu akibat adanya masuknya ion Na+ ke dalam intrasel dari neuron. Yang ini adalah akson dari neuron sebelumnya. Ini adalah dendrit dari neuron setelahnya. Ini adalah sel glia, ya. Sel glia itu, neuroglia itu tidak fungsional, tapi dia membantu fungsi dari sel neuron itu sendiri. Nah, bagaimana dia bekerja? Tadi kita udah bahas jalur eksitatorik, misalnya apa? Kejang gitu ya, kontraksi otot, kemudian terjadinya kontraktilitas jantung dan lain-lain. Itu akibat jalur eksitatorik. Intinya eksitatorik kontraksi, gitu ya. Inhibitorik ya depolarisasi. Inhibitorik hiperpolarisasi menyebabkan terjadinya penghambatan. Nah, bagaimana dia bekerja? Pada jalur eksitatorik, neurotransmitter yang berperan di SSP, ya, kita bicara di SSP, neurotransmitter yang bekerja adalah glutamat. Kalau di perifer atau tepi, neurotransmitter yang bekerja beda lagi. Ada adrenalin, ada dopamin, gitu ya, dan lain-lain. Nanti kita bahas. Nah, ketika terjadinya rangsangan dari eksternal, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya propagasi potensial listrik, di sepanjang akson ini akan terbuka kanal-kanal ion. Nah, dia akan meneruskan potensial listrik. Nah, potensial listrik ini akan menyebabkan terjadinya degranulasi neurotransmitter yang ada di dalam vesikel ini. Ya. Ketika terjadi degranulasi atau pengeluaran neurotransmitter dari vesikel, maka itu tandanya adalah terjadinya penerusan impuls listrik, impuls persarafan dari neuron sebelumnya. Keluar dari dari akson neuron sebelumnya, kemudian dia masuk ke celah sinaps dan akan dia bekerja di kanal ion. Nah, sebelumnya kanal ion ini tertutup. Kalau kanal ion ini tertutup, dia nggak bakal bisa meneruskan potensial listrik dari sini atau meneruskan impuls persarafan dari neuron sebelumnya ke neuron selanjutnya. Ini adalah dendrit. Ini tertutup. Nah, ketika neurotransmitter glutamat berikatan dengan reseptornya yang ada di kanal ion yang berada di permukaan dendrit neuron setelahnya, maka kanal ion tersebut akan terbuka. Nah, ketika terbuka, ibaratnya kita membuka pintu dengan
anak kunci. Kuncinya adalah neurotransmitter glutamin atau glutamat. Nah, glutamat ini sebagai kunci akan membuka pintu kanal ion, kemudian ion yang ada di ekstrasel, yaitu Na+ dan Ca2+ akan masuk. Ketika dia masuk, maka terjadilah proses depolarisasi atau peningkatan kadar Na+ di dalam intrasel, sehingga terjadi depolarisasi. Artinya di sini lebih positif, gitu ya. Ketika terjadi lebih positif, maka dia akan menyebabkan terjadinya propagasi potensial listrik dan akan meneruskan ke badan neuron, kemudian akan meneruskan lagi ke akson di neuron yang setelahnya. Dan itu terus berulang sampai ke sel-sel atau ke organ yang dituju, gitu ya. Sampai dia impulsnya itu diterima oleh organ yang dituju. Terus bagaimana kalau misalnya sudah selesai proses terjadinya ini? Maka yang bekerja adalah jalur inhibitorik yang diinisiasi oleh neurotransmitter GABA atau glisin. GABA itu gamma aminobutirat asid, ya. Nah, ini kalian bisa baca saluran ion yang ini ya, saluran ion atau kanal ion. Itu ada saluran yang berpintu voltase atau voltage gate dan berpintu ligan. Maksudnya gimana kalau berpintu voltase? Itu akibat propagasi potensial listrik. Kalau berpintu ligan itu akibat pengikatan senyawa atau neurotransmitter ke dalam reseptor kanal atau pintu ion tersebut, ya. Ada reseptor berpintu ligan itu disebut ionotropik. Dia berikatan dengan ligan. Ligan itu senyawa, atau bisa senyawanya itu adalah neurotransmitter, bisa hormon, gitu ya, atau bisa protein lain. Dan reseptor metabotropik. Nah, kalau misalnya sudah tidak dipakai, ya, atau kelebihan terjadinya degranulasi neurotransmitter, maka akan diambil neurotransmitternya, disimpan oleh sel glia, kemudian glutamatnya ini, kan yang bekerja glutamat ya, senyawa aktifnya, itu dia akan dirubah lagi menjadi glutamin oleh glutamin sintetase. Ini glutamin ini neurotransmitter yang tidak aktif. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke neuron dari sel glia. Glutamin ini adalah bahan baku untuk glutamat. Nah, glutamin ini berubah menjadi glutamat dibantu oleh enzim glutaminase. Kemudian disimpan dalam vesikel, dia akan dikeluarkan ketika terjadi propagasi potensial listrik. Gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan jalur inhibitorik? Yang neurotransmitternya adalah gamma aminobutirat asid atau glisin yang menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi. Nah, reseptor GABA itu berfungsi sebagai saluran ion klorida. Ingat ya, berfungsi sebagai saluran ion klorida, artinya Cl-, negatif, muatan negatif.
Jadi beda tempat nih. Kalau GABA dia membuka kanal ion klorida, kalau glutamat membuka kanal ion positif, yaitu Na+, Ca2+, dan K+. Nah, yang tadi sudah disebutkan, GABA atau gamma aminobutirat asid atau asam gamma aminobutirat adalah neurotransmitter inhibitorik utama di SSP. Ingat ya, di SSP. Nah, di mana dia tempatnya? Dia tempatnya adalah di neuron inhibitorik. Sama seperti tadi, gambarannya seperti neuron eksitatorik yang kanal ion positif seperti Na+ dan Ca2+ atau K+. Dia sama kanal ion negatif atau Cl-, itu bentukannya sama. Cuma reseptor yang ada di sini berbeda. Reseptor di jalur inhibitorik untuk membuka kanal ionnya ini atau kanal ion klorida atau yang bermuatan negatif, dia harus dibuka dengan kunci yaitu GABA atau gamma aminobutirat asid. Tempat kerjanya di mana? Di sini dan di sini, gitu ya. Ketika neurotransmitter GABA itu dikeluarkan, dia akan membuka pintu kanal ion Cl-, Cl- akan masuk, maka akan menghambat terjadinya propagasi potensial listrik. Dan tidak akan terjadi penerusan impuls persarafan, gitu ya, karena terjadinya hiperpolarisasi. Terus apa aja obat yang bekerja pada reseptor kanal ion Cl- ini? Nah, ketika neurotransmitter GABA tidak cukup untuk membuka kanal ion, maka dapat dibantu dengan obat-obatan. Obat-obatannya itu adalah dari golongan benzodiazepin seperti diazepam, gitu ya. Kemudian ada flumazenil, kemudian ada zolpidem. Nah, obat-obat ini akan memperkuat efek dari GABA, gitu ya. Jadi membuka kanal ionnya itu lebih lama. Contoh obatnya apa? Ya obat yang tadi, benzodiazepin. Diazepam itu kan obat untuk sedatif hipnotik, gitu ya. Contohnya orang-orang yang insomnia, yang nggak bisa tidur, gitu ya, akibat stres, biasanya dikasih diazepam. Supaya apa? Supaya dia bisa rileks, supaya dia bisa tidur. Nah, kenapa dia bisa tidur? Karena dia membuka kanal ion itu lebih lama, gitu ya, lebih lama, dan memperkuat efek GABA. Jadi selama obatnya masih ada, dia akan terus berikatan di sini dan konsentrasinya masih tinggi. Dia akan terus berikatan di sini, maka kanal ion itu terus akan masuk. Nah, ketika kanal ion akan masuk, terjadi hiperpolarisasi dan menyebabkan terjadinya pengaktifan jalur inhibitorik. Kalau jalur inhibitorik diaktifkan terus-menerus, maka yang terjadi apa? Mengantuk, gitu ya. Kemudian tidak terjadi kontraksi otot atau relaksasi otot dan lain-lain. Kemudian oke, sampai sini terkait dengan fisiologi sistem saraf pusat. Apa ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Bingung? Masih bingung? Mau diulang?
Ada yang mau ditanya, silakan. Kalau masih bingung, kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Bapak mau nanya tadi degradasi itu pengeluaran apa ya Pak? Degranulasi kali. Iya degranulasi ya. Degranulasi itu pengeluaran neurotransmitter dari vesikel. Vesikel yang ada di ujung atau di terminal akson. Gitu ya. Itu dia terstimulasi akibat adanya propagasi atau perambatan potensial listrik. Kira-kira begitu. Ada yang mau tanya? Kalau belum ngerti silakan tanya. Pak. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Mau diulang? Ya udah, saya ulang ya. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, ini kan jalur eksitatorik, ini jalur inhibitorik gitu ya. Nih, lihat yang B. Menunjukkan jalur yang berperan dalam inhibisi prasinaps di mana akson sebuah neuron inhibitorik bersinaps di terminal akson sebuah serat eksitatorik. Jadi si neuron inhibitorik ini dia akan mengeluarkan neurotransmitter inhibitorik supaya tidak terjadi penerusan impuls, ya, supaya tidak terjadi penerusan impuls. Nah, di sini dia mengeluarkan neurotransmitter berupa GABA atau glisin, ya. Jadi kalau misalnya kayak orang epilepsi, kita ambil contoh pasien epilepsi lah ya, atau kejang. Kejang itu terjadi karena apa? Karena terjadinya penerusan impuls persarafan yang berlebihan. Nah, impuls saraf ini itu terjadi penerusan yang secara berulang atau terus-menerus akibat adanya potensial listrik yang dihasilkan. Nah, potensial listrik yang dihasilkan itu akibat adanya pembukaan kanal ion positif yang ada di sini, di jalur eksitatorik. Nah, kalau misalnya dia tidak dihambat oleh neuron inhibitorik, itu akan terus-menerus dihantarkan impuls persarafannya. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa menghentikan jalur eksitatorik? Maka ada neuron inhibitorik yang mengatur atau meregulasi terjadinya impuls persarafan. Kalau dirasa sudah cukup, maka dia akan mengeluarkan neurotransmitter GABA untuk menghentikan impuls persarafan ini. Gitu ya. Dia menghentikan potensial listrik ini. Nah, kalau pada epilepsi itu terjadi terus-menerus potensial listriknya. Gitu ya. Berarti GABA-nya nggak ada dong, Pak. Ada, cuma masalahnya GABA-nya tidak mampu menahan jalur inhibitorik yang potensial listriknya itu sangat besar. Maka harus dibantu oleh obat dari luar. Obatnya yang bekerja apa? Ya obat epilepsi, contohnya apa? Phenytoin, gitu ya. Kalau kejang demam obatnya apa? Diazepam. Nah, dia akan membantu GABA. Ini yang keluar dari sini adalah GABA bekerja di sini, itu akan menghambat terjadinya propagasi potensial listrik gitu ya. Si GABA itu akan membuka kanal ion negatif atau Cl-. Kalau GABA-nya nggak cukup pada kasus kejang demam, maka dapat dibantu oleh diazepam. Diazepam itu
dia membantu GABA untuk membuka kanal ion negatif lebih lama lagi, gitu ya. Jadi potensial listriknya dapat diredam. Ya udah berhenti di sini aja. Kalau udah berhenti di sini itu nggak akan terjadi penerusan impuls karena udah diblok di sini oleh masuknya ion Cl- akibat terbukanya kanal ion negatif tersebut yang dibantu oleh GABA dan dibantu oleh obat golongan benzodiazepin, contohnya diazepam. Mau diulang lagi terkait dengan fisiologi sistem saraf pusat, karena sistem saraf perifer itu akan dibahas di minggu berikutnya, ya. Sekarang kita bahas fisiologi sistem saraf pusat. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan tanya. Secara sederhana penjelasannya seperti itu. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan ada yang sinap dan post sinap, itu perbedaannya di mananya ya? Masih kurang paham. Oke. Bentar. Sinap adalah di sini. Jadi sinap itu presinap ada di sini ya. Presinap ada di neuron sebelumnya. Kalau postsinaptik ada di neuron selanjutnya. Sinaps itu ada di celah sini. Ini adalah sinaps. Ya. Maka dinamakan celah sinaptik. Nah, kenapa ada pre, ada sinap, ada postsinap? Yang tadi saya bilang, saraf itu tidak seperti kabel yang dia secara terus-menerus yang nggak ada hambatan, atau dia bukan sambung menyambung ya. Kalau persarafan itu sambung menyambung, tapi ada batas gitu. Tapi kalau si kabel itu kayak kabel ini ya, kayak kabel headset, dia itu kan nggak ada putusnya gitu ya. Tapi kalau di saraf, sistem saraf itu sebenarnya sistem saraf itu putus-putus. Nah, putus-putusnya ini yang disebut neuron sebelumnya adalah presinaptik, kemudian celah antara presinap dengan postsinap adalah celah sinaptik, yang ini adalah postsinaptik yang menerima neurotransmitter dari neuron sebelumnya. Kayak gitu ya secara sederhana. Ada pertanyaan lain? Oke, saya jelasin ulang ya. Saya akan jelaskan secara sederhana. Tapi kalau misalnya kamu mau baca yang detail, itu ada di buku yang sudah saya upload di GCR. Silakan dibaca. Kita ulang dari awal. Secara struktural, sistem saraf ada pusat, ada perifer. Perifer itu yang bagaimana? Perifer yang keluar dari ganglion cranialis maupun ganglion vertebralis gitu ya, atau thoracorumbalis. Jadi kan tadi udah kita lihat ini yang perifer ya, yang keluar dari kranial, disebut cranial nerves. Ada 12 pasang. Kemudian ada spinal nerves yang keluar dari spinal cord, dibagi lagi menjadi cervical, thoracic, kemudian lumbar, sakral, dan coccygeal.
Dan dia akan menginervasi itu mempersarafi organ-organ yang terdekat. Contohnya torasik itu mempersarafi organ-organ yang ada di bagian toraks ini kalau kita bicara anatomi regional. Seperti jantung, kemudian paru-paru. Kemudian lumbar itu mensarafi, menginervasi yang ada di abdomen, sistem pencernaan. Kemudian kokigeal atau sakral itu dia menginervasi ekstremitas bawah. Cervical menginervasi ekstremitas atas, gitu ya. Itu secara struktural. Tapi secara fungsional ada tadi apa saya lupa. Bentar. Ada somatik, ada otonom secara fungsional. Ada somatik, ada otonom. Somatik itu yang secara sadar, yang otonom itu yang viscera atau involunteer atau secara tidak sadar. Baik somatik maupun otonom itu ada serabut motorik maupun serabut sensorik, gitu ya. Jadi dua-duanya ada serabut motorik, ada serabut sensorik. Itu secara anatomis. Nah, bagaimana mereka bekerja? Mereka bekerja ada dua jalur. Jalur eksitatorik dan jalur inhibitorik. Jalur eksitatorik itu yang menyebabkan terjadinya penerusan impuls. Contohnya gini ya gampangnya. Ketika kamu menyentuh benda panas dari sensorik aferen yang ada di permukaan kulit, ya, itu kan diterima oleh sistem saraf perifer. Serabutnya serabut sensorik aferen. Nah, ketika terjadi rangsangan panas dari eksternal karena kita menyentuh benda panas, itu impulsnya akan diteruskan ke sistem saraf pusat di medula spinalis, kemudian masuk ke otak. Dari otak diolah, kemudian dikembalikan lagi ke medula spinalis, kemudian diteruskan melalui serabut motorik. Nah, itulah yang disebut jalur eksitatorik. Ketika kita menyentuh benda panas, kemudian di otak itu diolahnya ada benda panas. Ekstremitas atas harus menjauhi benda itu. Nah, eksitatoriknya yang ada di otak kita diaktifkan akibat adanya rangsangan dari eksternal yang benda panas tadi. Nah, begitu diaktifkan, maka jalur eksitatorik ini itu dikendalikan oleh neurotransmitter glutamat. Jadi sepanjang jalur yang ada di otak maupun di medula spinalis, potensial listriknya akan jalan terus karena diaktifkan oleh neurotransmitter glutamat. Nah, ketika panasnya udah hilang, maka dia akan menghambat efek dari glutamat itu. Yang menghambat adalah jalur inhibitorik, yaitu GABA, gitu ya, dengan neurotransmitternya GABA. Contoh lagi misalnya kejang demam. Kalau perifer itu sifatnya lokal, tapi kalau misalnya dia yang dirangsang adalah sistem saraf pusat seperti demam, karena pusat demam ada di otak kita. Yang mengatur regulasi termal itu ada di otak kita.
Kalau berlebihan, maka akan menjadi kejang gitu ya. Akibat pengeluaran neurotransmitter glutamat yang berlebihan. Kalau kejangnya misalnya di atas 39 gitu ya, biasanya bayi di atas 39 itu bahkan 40, itu akan menyebabkan kejang demam atau epilepsi, penyakit-penyakit epilepsi. Nah, kalau misalnya diaktifkan, maka neurotransmitter glutamat akan keluar, kemudian terjadi propagasi potensial listrik karena terjadinya depolarisasi membran. Maka akan terjadi pengaktifan jalur eksitatorik yang berlebihan. Nah, jalur eksitatorik ini itu harus dilawan oleh jalur inhibitorik, dihambat. Dihambatnya oleh neurotransmitter GABA gitu ya. Tapi kalau GABA nggak kuat kerja, maka akan dibantu oleh obat dari luar, yaitu contohnya golongan benzodiazepin, diazepam contohnya. Terus bagaimana glutamat bekerja atau bagaimana proses depolarisasi? Tadi kita udah sama-sama bahas bahwa depolarisasi membran atau sel neuron itu disebabkan oleh adanya masuknya ion Na+ atau ion yang bermuatan positif. Mana dia ya? Bentar. Kalau pada keadaan yang tidak ada rangsangan dari luar, itu tetap kita sadar gitu ya. Itu kalau kita sadar dan tidak ada kontraksi otot atau peningkatan kontraktilitas jantung, itu di otak kita normal. Normalnya itu artinya si neuron-neuron yang bekerja di sistem saraf pusat itu dalam keadaan istirahat atau resting potensial. Bahkan pada saat tidur pun sebenarnya ada resting potensial. Cuma lebih banyak bekerja si jalur inhibitoriknya. Nah, resting potensial ini itu akibat adanya kesetimbangan ion Na+ dan K+ di dalam tubuh kita. Jadi gambarannya seperti ini. K+ ada di intrasel, Na+ ada di luar. Perbandingannya 10:1. 10 K+ di dalam, 1 Na+ di dalam. Di luar 10 Na+ di luar, 1 K+ di luar gitu ya. 10:1. Atau 10 K+ di dalam, 1 di luar. Jadi 10:1. Intinya 10 K+, Na+-nya 1 gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam neuron kita itu muatannya negatif. Karena kan tadi yang ini ya. Muatan listrik intrasel itu minus 60 sampai minus 80 mV. Nah, kalau misalnya dia masuk Cl- itu minusnya akan bertambah tinggi. Kalau minusnya bertambah tinggi, maka terjadi hiperpolarisasi. Nah, akibatnya terjadi penghambatan jalur eksitatorik. Dan tidak akan terjadi penerusan impuls. Nah, kalau misalnya ion positif masuk, maka di sini muatannya lebih positif. Kalau muatannya lebih positif, dia dapat meneruskan potensial listrik. Kalau potensial listrik diteruskan, terjadi propagasi gitu ya. Propagasi dia akan membuka kanal-kanal ion di sepanjang akson. Nah, bagaimana kalau misalnya regulasinya terkait dengan potensial istirahat atau resting potensial? Ya, kalau misalnya ada Na+ masuk, maka akan ada proses difusi fasilitatif, pengeluaran 3 Na+, keluar, masuk 2 K+, sehingga di sini tetap terjaga. Tetap terjaga K+ 10, Na+-nya 1, karena 10:1. Ya. Nah, kalau misalnya dia masuk lebih banyak, karena terbukanya kanal ion positif,
oleh neurotransmitter glutamat. Kan awalnya di dendrit ya. Di sini ya. Awalnya kan ini dendrit menerima neurotransmitter glutamat dari sini. Dari sinaps. Kemudian di postsinaptik dia menerima neurotransmitter glutamat di ujung dendrit. Di ujung dendrit ini ada ini, kanal ion positif. Kanal ion positif ini itu akan diaktifkan oleh glutamat. Dan dia ketika membuka kanal ion positif, maka akan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi berarti muatan listriknya lebih positif di dalam intrasel sel neuron ini. Ya, lebih positif. Yang tadinya minus 60 ketika masuk Na+ itu naik menjadi minus 20, minus 40 gitu ya. Jadi naik. Nah, kalau Cl- masuk itu menjadi minusnya menjadi turun. Minus 100, minus 120 dan seterusnya. Nah, kalau lebih positif maka terjadi propagasi potensial listrik di sepanjang ini. Panjang dendrit gitu ya. Kemudian masuk ke badan sel, kemudian dia akan meneruskan potensial listrik propagasi ke akson di sini. Nah, di sepanjang akson ini ada kanal-kanal ion ya. Tapi ini tertutup ketika terjadi resting potensial. Ini tertutup. Atau dia terbuka kalau misalnya dia buka tutup untuk mengatur regulasi K+ dan Na+. Tapi sebenarnya dia lebih banyak tertutup. Nah, ketika dia diaktifkan oleh glutamat, terjadi propagasi potensial listrik di sepanjang akson, maka potensial listriknya itu akan membuka kanal-kanal ion yang ada di sini. Kan tadi ada ligand gate, ada potensial listrik gate gitu ya. Kanal ion yang terbuka akibat potensial listrik dan kanal ion terbuka akibat ligand. Nah, yang ligand itu adanya di dendrit. Yang ini akibat potensial listrik. Nah, Na+ ini yang terbuka akibat potensial listrik, Na+ dari eksternal itu akan masuk ke sini dan meneruskan impulsnya. Nah, kalau misalnya di sini nggak terbuka satu aja, itu akan terhambat potensial listriknya. Maka impulsnya nggak akan terus ke neuron selanjutnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia terbuka satu, dia akan menyebabkan Na+ yang lain masuk. Terbuka lagi, masuk lagi, terbuka lagi, masuk lagi. Dan akan meneruskan potensial listrik. Nah, potensial listrik ini kita masuk ke ujung ini ya. Ujung akson. Di sini. Sini. Ini ujung akson yang tadi. Dia akan menyebabkan terjadinya degranulasi neurotransmitter yaitu glutamat. Jadi glutamat ini sebenarnya masuk dalam vesikel-vesikel di ujung akson. Kalau dia nggak ada yang memprovokasi atau menstimulasi, dia nggak akan keluar. Tapi karena adanya propagasi potensial listrik, maka dia keluar. Keluar dari vesikelnya terjadi degranulasi, keluar dari ujung akson, kemudian dia masuk ke celah sinaptik, dan dia akan berikatan dengan reseptornya di kanal ion postsinaptik yang ada di ujung dendrit neuron setelahnya. Ini neuron 1, ini neuron 2. Ini dendrit, ini akson. Ya. Nah, kemudian dia berikatan. Ketika berikatan, kanal yang tadinya tertutup karena kuncinya masuk ke dalam pintu, maka pintunya akan terbuka. Nah, pintu kanal ion Na+ yang terbuka dan Ca2+ yang terbuka akan menyebabkan terjadinya depolarisasi. Depolarisasi akan menyebabkan terjadinya propagasi potensial listrik. Begitu terus berulang sampai organ efektor
atau organ yang dituju. Biasanya adalah muskuloskeletal atau organ lain, misalnya jantung, terjadi kontraktilitas jantung. Kemudian pembuluh darah, terjadi konstriksi pembuluh darah, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya tidak terpakai atau sudah cukup terpakai, sisa-sisa glutamat itu akan di-reuse, ya, akan di-recycle. Jadi glutamat yang sudah diaktifkan, maka dia akan disimpan atau dirubah lagi menjadi glutamin. Ini glutamat yang belum aktif gitu ya. Yang diubah dengan bantuan enzim glutamin sintetase di sel glia. Sel glia ini akan mensuplai glutamin lagi ke akson atau ke neuron di ujung akson. Kemudian disimpan lagi dalam vesikel. Nah, kalau ada propagasi potensial listrik lagi, dia akan keluar lagi. Begitu seterusnya gitu ya. Proses ini berulang. Terus bagaimana dengan jalur inhibitorik? Jalur inhibitorik yang ini, yang abu-abu, ini yang biru adalah jalur eksitatorik. Ketika dirasa sudah cukup, gitu ya, maka jalur inhibitorik akan bekerja untuk menghambat potensial listrik supaya, misalnya nih ya, kalau misalnya kita pada saat malam hari kan itu ada irama sirkadian tubuh gitu ya. Malam hari udah pasti kita ngantuk. Yang diproduksi lebih banyak GABA-nya, neurotransmitternya. Nah, kalau siang hari yang diproduksi lebih banyak adalah glutamat. Yang dikeluarkan, yang bekerja adalah jalur eksitatorik. Nah, ketika malam hari ini yang bekerja. Nah, ketika sudah malam hari, maka dia akan bekerja. Istirahat yuk, udah cukup, kita harus tidur. Maka jalur inhibitorik itu akan menghambat si jalur eksitatorik, gitu ya. Begitu juga pada penyakit-penyakit seperti kejang atau epilepsi. Epilepsi itu karena ada kerusakan regulasi di otaknya, gitu ya. Tapi efeknya sampai ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena potensial listriknya itu nyampe ke sistem saraf perifer, terutama di muskuloskeletal, makanya kejang-kejang, epilepsi. Tapi sebenarnya yang bermasalah di otaknya, di sistem saraf pusat. Nah, maka obat-obat yang diperlukan adalah obat yang meningkatkan jalur inhibitorik, kerja inhibitorik gitu ya, supaya eksitatoriknya itu dapat dibendung. Gitu ya. Contoh lagi apa? Contoh lagi kejang demam. Ketika demamnya terlalu tinggi di atas 40 derajat Celcius, maka dia akan menyebabkan terjadinya pengaktifan jalur eksitatorik dan terjadinya kejang gitu ya. Nah, kejangnya ini itu dapat dihambat dengan mengaktifkan jalur inhibitorik. Obatnya apa? Obatnya adalah diazepam. Bagaimana kerjanya? Kerjanya dia seperti ini. Membuka kanal ion negatif. Ingat ya, kalau inhibitorik itu negatif, eksitatorik itu positif. Kalau inhibitorik neurotransmitternya GABA di SSP, eksitatorik adalah glutamat. Nah, obat-obatnya yang bekerja pada jalur inhibitorik itu adalah benzodiazepin, contohnya adalah diazepam. Dia akan memperkuat GABA untuk mempertahankan pembukaan kanal ion klorida atau Cl-, sehingga hiperpolarisasi itu dapat terus berlangsung. Kalau hiperpolarisasi berlangsung, maka yang terjadi adalah pengaktifan jalur inhibitorik secara terus-menerus atau penghambatan jalur eksitatorik. Itu ya. Kayaknya saya ada neurotransmitter mana ya. Sampai sini ada pertanyaan. Tadi kan kita bahas neurotransmitter yang ada di sistem saraf pusat. Yang utama itu ada 2. Eksitatorik yang utama adalah glutamat. Inhibitorik yang utama adalah GABA, walaupun ada neurotransmitter yang lain, tapi secara umum neurotransmitter yang bekerja di SSP, di otak maupun di medula spinalis atau spinal cord
Itu adalah glutamat dan GABA, gamma aminobutirat asid. Beda halnya dengan di sistem saraf perifer. Di sistem saraf perifer itu neurotransmitternya banyak, ya. Ada asetilkolin, ada adenosin trifosfat, ada dopamin, ada adrenalin, ada GABA, ada gastrin, ada norepinefrin, serotonin, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya di SSP di otak kita itu ada neurotransmitter lain, serotonin juga ada gitu ya. Di otak kita, serotonin ada, 5-HT itu ada di otak kita. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di perifer itu banyak macamnya gitu ya. Nah, kemudian di SSP juga ada muskarinik gitu ya. Ada muskarinik. Nah, itu nanti kita bahas di sistem saraf otonom karena itu beda fungsi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tambah bingung? Silakan yang mau bertanya.